dengan sini Kak mau mewawancarai Kakak sebagai ownernya ya, owner dari UMKM Bubuk Nimas. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak yang akan kami tanyain ke Kakak. Pertama kami mau nanya ini tentang profil UKM-nya. Untuk Bubuk Nanas ini sendiri itu dimiliki perorangan atau ada ownernya yang Jadi kami itu berawalnya dari berbagai ya. kami ada beberapa tim gitu. Nah sekarang itu yang masih ada orang. Tapi yang stay dan terus tiap hari ada di kantor tuh Kakak Rina ya. yang lain ada udah ada kesulitan sendiri. Kalau untuk Bubuk Nanas ini tadi didirinya mulai kapan? Awal tuh kayak jualan itu di tahun 2019 akhir itu buat ikut lomba. Terus di tahun 2020 itu kayak ikut pendanaan BMW. Nah dari situ kan mulai bisnis. Untuk UMKM ini cuma hanya di sentral bisnis saja atau ada di luar sentral bisnis ini? Nah kalau untuk produksi, Iya. intinya produksi sama aktivitas bisnisnya itu di sini. Cuman kalau untuk penjualan tuh kami biasanya nitip ke toko oleh-oleh yang ada juga gitu kayak Pak DJ, Sempoya, ada di Jambi. Terus tuh kalau di kafe tuh ada Cafe Rose sama Dino, terus tuh Swalayan di Meranti. Kan ini namanya ini Gubuk Nanas ya Kak, agak lumayan unik. Itu filosofi dapat nama Gubuk Nanas itu dari mana? Sebenarnya aku terinspirasi sama rumah apel yang di Malang. Nah, di Malang tuh punya rumah apel dan dia tuh kayak ngolah semua olahan dari apel. Nah, kebetulan di awalnya kan aku udah nemuin minuman nasdring namanya, Nasdring. minuman dari nanas. Iya, Nah, dari nanas. dari situ tuh kayak aku tuh pengen, oh nggak cuma minuman doang loh yang bisa aku olah dari nanas. Jadi aku buatlah gubuk nanas tadi yang bisa ngejual dan buat olahan dari nanas. Lalu mau nanya tentang struktur kepengurusannya nih Mbak. Struktur usaha yang digunain oleh Gubuk Nanas ini seperti apa? Kalau struktur tuh biasanya kalau yang bertanggung jawab dan ngontrol semua kegiatan usaha tuh aku sendiri, owner. Terus tuh di bawahnya tuh ada yang ngurus-ngurus perihal perizinan. Terus tuh ada juga yang ngurus bagian pemasaran sama ngurus kayak konten di Instagram, terus buat pamflet sama misalnya kita butuh cari karyawan gitu, nah buat browser kayak gitu. Kalau untuk jam kerja atau operasionalnya tuh Kak dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam bukanya sampai jam tutupnya jam berapa? Sama untuk harinya itu dari hari apa sampai hari apa? Kalau di sini jam kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu. Terus tuh untuk jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau setiap selesai bekerja nih Mbak, ada nggak sih evaluasi dari pekerjaannya? Evaluasi itu mungkin antar tim sih ya. Dalam 1 bulan sekali itu pasti ada evaluasi. Terus tuh, nah kalau buat karyawan sendiri, ibu tuh biasanya setiap dia pulang dari kerja, dia selalu ngelapor, Mbak ini yang habis, bahan-bahan yang habis. Dia ngelapornya kayak gitu. Lalu laporannya Kakak sendiri ya? Lalu untuk produksinya nih Mbak, kalau kesulitan dalam memperoleh bahan-bahannya itu gimana? Kalau bahan-bahan nggak sulit sih. Lalu untuk mencari bahan bakunya ini siapa sih yang biasanya untuk beli bahan bakunya Mbak? Kalau untuk urusan kayak beli-beli yang di swalayan di market itu biasanya aku sendiri yang belanja. Kalau untuk nanasnya? Kalau untuk nanasnya aku mesenin gitu sama udah ada langganan, terus nanti diambilin sama tim aku yang satunya cowok. Kalau dalam proses pembuatan bubuk nanas ini fokusin produk utamanya itu apa ya? Nakres, soalnya gitu lebih tahan lama gitu, tahan lamanya 6 bulan. Nah jadi kita tuh bisa pemasarannya lebih luas lagi, terus bisa dititip-titip ke mana-mana gitu. Nakres tadi itu apa ya Pak? Itu cookies nanas gitu. Kukis, nanas. Cookiesnya dari bahan nanas ya. Lalu untuk harganya nih Mbak, untuk harga jual yang ditawarin dari produk bubuk nanas ini berapa aja? Kalau nakres tuh 15.000, kalau nasdring 8.000, kalau browniesnya 25.000. 25.000. Kalau untuk menurut kakak nih, harga yang diberikan itu udah mengikuti pasar atau tidak? Kalau ngikutin pasar, soalnya produk nakres ini cuman
kami doang gitu Iya. jual, yang lain enggak. Jadi standar sih sama cookies yang lain. Oke. Lanjut. Oke. Terus mengenai pengemasannya Kak, buat pengemasannya ini siapa yang bertanggung jawab dalam pengemasan produk? Kalau buat pengemasan tuh biasanya kami, kalau enggak tim dari kami. Nah ibu ini tugasnya produksi doang. Produksinya tuh ditaruh di toples gitu kan, biar kami sebagai owner tuh bisa ngontrol standar produk yang dikemas. Jadi yang ngemas ya kami. Terus buat bahan buat kemasan produknya ini dibeli langsung atau belinya secara online? Dibeli online, soalnya kalau di Jambi itu percetakannya tuh masih range harganya masih mahal gitu. Kayak di Jambi itu bisa harganya 4.000, kalau kita beli di Bandung tuh harganya 1.900. Lebih murah ya Mbak? Iya, jauh banget kan. Terus buat proses desain dari kemasannya ini yang desain siapa? Jadi kami ini sih bayar tukang desain gitu, orang yang desain gitu. Jadi memang pengen desainnya khusus gitu. Terus kita ke promosinya Kak, buat duduk emas ini target usahanya tuh apa? Target usahanya sih lebih kayak wisatawan, itu orang-orang yang butuh oleh-oleh kayak mahasiswa yang mau pulang kampung gitu. Terus sama yang mau ngasih bingkisan. Menurut Kakak strategi promosi sekarang ini udah cukup memberikan hasil atau belum? Menurut aku sendiri sih udah efektif ya, soalnya untuk kapasitas produksi kami aja tuh masih kurang gitu. Permintaan pasar tuh masih lebih banyak daripada kapasitas produksi kami. Buat ini promosinya ini Kak ada dana khusus? Ada, kayak kami selalu ngeluarin untuk biaya influencer, gitu, biaya ads. Untuk endorsement lah ya Mbak? Terus dalam penjualannya Kak, yang bertanggung jawab dalam penjualannya ini siapa? Yang offline siapa dan online siapa? Kalau yang online itu yang kayak di Shopee itu ada teman saya yang ngelola. Nah kalau yang offline-nya saya sama teman juga berdua. Jadi kami tuh kayak 1 minggu sekali tuh ngecek nih di toko mana yang udah habis, terus diantarin di stok lagi barangnya. Kalau buat produknya selalu tersedia atau ada sistem refill? Untuk saat ini selalu tersedia kalau di sini. Kalau misalnya produknya nggak terjual, solusi dari owner ini? Nggak pernah sih, nggak pernah Habis terus ya, Alhamdulillah. karena lebih besar permintaan ya. Kalau misalnya Kak ada yang komplain terhadap produknya, yang bertanggung jawab ini siapa? Sejauh ini belum ada yang komplain gitu loh. Berarti overall bagus ya Mak? Ya. Terakhir ini Kak, untuk pengelolaan biayanya, apakah ownernya ini terlibat langsung untuk bertemu atau diwakili sama karyawan? Ketemu tapi yang online ya kita via Iya. Tadi kan kakak nyebutnya tim. Kalau untuk timnya itu berapa orang? 4 orang. 4 orang. 4 orang ya. Timnya. Berarti Karyawan 1. terus yang untuk masalah online offline itu berarti dari antara anggota 4 tim ini ya kak? Ada namanya Adam kalau untuk di bagian Shopee, tapi kalau untuk TikTok aku sendiri. Kalau TikTok kakak sendiri ya. Berarti kalau Shopee ada. gabung-gabung gitu ya kak? Berarti yang 4 orang ini ibaratnya tuh ketua semua atau bagaimana kak? Bisa dibilang mungkin gimana ya, soalnya yang mandu dan mimpin saat ini nih aku sendirian. Kalau buat sini buat handle semuanya produksi, soalnya Adam juga udah kerja di luar gitu loh, udah kerja di perusahaan lain, tapi dia tuh masih kayak aku tetap ngontrol nih, Adam ada yang pesen nih lewat Shopee tadi, bisa tolong print cetakin resinya gitu, jadi dia ngirim resinya. Udah, Mas. Udah. Makasih Kak sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk sesi wawancaranya. Untuk kedepannya nanti kami bakalan ada project mungkin untuk UMKM ini sendiri. Terima kasih Mbak sebelumnya.